Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bermain dengan api. Rambut yang tersebar dari pemuda berpakaian biru itu muncul di depan Xiaoyan, digulung. Ekspresi malas terlihat di wajahnya, sementara tubuhnya tegak. Meski penampilannya tidak setampan Baishan, namun tetap bisa memberikan perasaan harmonis di hati mereka. Sebuah wajah yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan membuatnya sangat mudah bagi orang untuk lengah saat memandangnya. Tidak heran mengapa Xiao Yu, dengan karakternya, akan diajak oleh orang ini ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Kamu adalah Xiaoyan, kan? Adik sepupu Xiao Yu. Sementara Xiao yang menimbang pemuda berpakaian biru itu, yang terakhir mengawasinya sambil tersenyum dan bertanya. Iya. Xiao Yan hanya mengangguk sedikit, dan menjawab ketika dia melihat bahwa orang ini tidak menunjukkan ekspresi yang mirip dengan Baishan. Hehe, kita keluarga, kita keluarga. Tenang, saudara Xiao Yan, aku akan menahan diri ketika pertandingan dimulai sebentar lagi dan pasti tidak akan menyebabkanmu terluka. Kalau tidak, aku tidak akan beruntung jika Xiao Yu marah. Lu Emyu langsung tertawa saat melihat Xiao yang menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang sangat hangat. Xiao yang terdiam saat mendengar kata-kata ini. Orang ini benar-benar bertingkah familiar sendirian. Dia mampu menarik hubungan mereka sejauh itu meskipun ini hanya pertemuan pertama mereka. Betapa berbakatnya. Karena sudah seperti ini, maka saya akan sangat berterima kasih pada senior Lu Emyu. Namun, saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas. Apakah senior Lu Emyu bersedia membiarkan saya memilikinya? Xiao Yan tertawa pelan. Batuk. Saudara Xiao Yan, semua yang kita lakukan harus membumi, jadi jangan terlalu ambisius. Bahkan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk masuk ke 5 besar. Meskipun Anda telah mengalahkan Sui Beng, Anda harus tahu bahwa kekuatan orang itu hanya dapat dianggap sebagai level rata-rata dalam kompetisi kualifikasi. Wajah Lu Emyu memerah saat dia batuk dan berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat melihat penampilan Lu Emyu. Orang ini juga sangat lugas dan tidak seperti karakter Baishan yang gelap dan dingin. Mulailah. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dari kursi hakim melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang jelas. Lu Emyu senior, kalahkan Xiao Yan. Beritahu dia kekuatan Akademi Jianan. Suara hakim paruh baya baru saja jatuh ketika gelombang sorak-sorai dipancarkan dari galeri tontonan. Namun, kebanyakan yang meneriakkan kata-kata ini adalah laki-laki. Selain itu, mengikuti reaksi yang agak intens dari siswa laki-laki, itu menyebabkan beberapa siswa perempuan yang memiliki simpati merasa sedikit tidak senang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan yang ditunjukkan Xiao yang kemarin cukup untuk membuat banyak orang terkejut. Selain itu, Xiao yang juga tidak jelek. Tubuhnya yang tinggi, serta wajahnya yang lembut dan tampan, juga menarik banyak perhatian wanita. Oleh karena itu, tidak lama setelah teriakan untuk mengalahkan Xiao yang terdengar, gelombang sorakan wanita yang jelas dan teratur membantu Xiao yang meningkatkan momentumnya. Sepertinya Xiao Yan ini sangat disukai oleh para gadis. Dia baru 1 hari di sini dan sudah ada orang yang bersorak untuknya. Instruktur Woling tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa ketika dia mendengar tangisan indah itu. Sun Er juga tersenyum lembut di sampingnya. Xiao Yan, kalahkan pot obat ini. Xiao Yu dibawa oleh 2 jenis sorakan yang meletus di tempat terbuka sampai wajahnya memerah. Dia buru-buru meletakkan tangannya di sisi mulutnya dan berteriak dengan keras.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat dia mendengar dua sorakan yang berlawanan di stadion yang tak henti-hentinya saling terkait satu sama lain. Dia mengangkat kepalanya, menatap Lu Mu di sisi yang berlawanan dan mengangkat bahu. Tangannya dengan lembut menggenggam gagang penguasa Xuan berat di punggungnya. Dengan suara swash, penggaris yang berat itu memotong udara dan dimiringkan ke samping saat mengarah ke tanah. Dou Qi berwarna hijau mulai perlahan naik ke dalam tubuhnya dan akhirnya membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Qi yang kuat menyebar. Senior Lu Mu, tolong! Lu Mu terkejut saat dia merasakan Qi yang meningkat dan kuat di dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresi malas di wajahnya segera mulai menghilang secara bertahap. Cahaya dari cincin penyimpanannya menyala dan pedang metalik muncul. Dia dengan lembut mengangkat pedang dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, melihat Qi Xiao Yan Junior, menurutku kamu seharusnya sudah maju ke kelas Dadoushi, kan? Tidak heran Anda bisa dengan mudah mengalahkan Sui Beng kemarin. Bakat pelatihan Anda sangat luar biasa. Saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas dan tidak dapat memberikannya kepada Anda. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Saat suara Lu Mu jatuh, sebuah kekuatan yang sangat kuat, yang tidak jauh berbeda dari yang datang dari Xiao Yan, melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi sekelompok api merah yang membungkus Lu Mu di dalamnya. Dari kejauhan, kilauan merah menyala bergulung dan terbakar, seperti sekumpulan nyala api. Kedua orang di arena sekarang benar-benar terisolasi dari kebisingan dunia luar. Mereka penuh perhatian, dan napas mereka tenang. Saat mereka bertukar pandangan satu sama lain, Dou Qi yang menutupi tubuh mereka tampak bernapas saat berulang kali menghembuskan napas dan menyusut. Kedua orang di arena tampaknya tetap diam pada saat bersamaan. Angin sepoi-sepoi menyapu arena dan pedang-pedang itu bergetar. Tampaknya merasakan pertarungan di arena yang akan meletus pada gerakan pertama. Galeri tontonan di sekitarnya juga menjadi sedikit sunyi. Dua Qi, yang masing-masing menyelimuti setengah dari udara di dalam arena, tiba-tiba mengeras. Dalam sekejap, semua orang merasakan mata mereka menjadi buram. Dua bayangan tiba-tiba muncul. Suara logam yang bertabrakan dan percikan api segera meletus dari tengah arena. Sebagian besar orang di galeri pengamatan hanya bisa melihat sosok hitam dan biru samar di arena, serta mendengar suara udara terbelah saat penguasa yang berat itu diayunkan. Setelah itu, mereka melihat garis retakan di permukaan batu yang terbentuk karena berulang kali bergetar akibat benturan Dou Qi di arena. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertempuran yang tepat, tidak ada yang bisa menyangkal intensitas pertarungan dari dua aura yang kira-kira memiliki level yang sama. Di dalam arena, penguasa berat Xiao Yan berayun lebar. Dia menggunakan tubuh penggaris lebar dan setiap kali dia melambai, akan ada suara angin kencang yang kuat. Kadang-kadang, ketika diisi dengan Dou Qi, kekuatan tajam tubuh penguasa akan hancur sampai garis retakan muncul di tanah, bahkan tanpa bersentuhan dengannya. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatannya ketika Xiao Yan mengayunkan penguasa yang berat itu. Pedang metalik di tangan Lu Mu benar-benar kebalikan dari serangan gerak besar Xiao Yan. Itu malah seperti ular yang licin dan lembut dan tidak bersentuhan dengan penguasa berat Xiao Yan. Kadang-kadang, ketika mereka melakukan kontak, dia akan mundur pada saat kontak dan tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada penguasa berat untuk mengirimkan kekuatan itu. Sosok manusia di tanah terbuka berkedip, dan Dou Qi mereka bertabrakan dengan keras. Banyak gelombang Dou Qi seperti pilar akan menyembur keluar dari telapak tangan mereka dan akhirnya bertabrakan, menyebarkan riak energi yang menyapu semua puing-puing di tanah terbuka. Orang ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Bahkan dengan kecepatan pedangku, aku sebenarnya tidak dapat melakukan kontak sedikit pun dengannya. Pedang metalik di tangan Lu Mu menyerang dengan cara seperti kilat. Banyak bayangan,
yang membawa douki merah menyala muncul di depannya. Namun, terlepas dari seberapa cepat Lu Mu menyerang, penguasa besar itu akan langsung mengubah arahnya. Xiao Yan meminjam luasnya tubuh penguasa dan itu bahan yang sangat sulit untuk dengan mudah memblokir 10 plus bayangan. Saat pertarungan antara kedua belah pihak berkepanjangan, kemalasan di wajah Lu Mu berangsur-angsur menghilang. Baru sekarang wajahnya benar-benar tertutup dengan ekspresi serius. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk membiarkannya memperlakukannya dengan hati-hati. Lu Mu menghela nafas panjang saat langkah kakinya tiba-tiba mundur sedikit. Tubuhnya segera mencondongkan tubuh ke depan dan douki merah yang berapi-api di permukaan tubuhnya dengan cepat menyerbu pedang metalik. Dalam sekejap, pedang panjang yang berisi kilatan dingin diubah menjadi pedang api yang memancarkan suhu tinggi. Kemerahan halus juga melonjak ke wajah Lu Mu mengikuti perubahan pedang panjang. Tangannya tiba-tiba gemetar dan suara yang jelas seperti petir muncul dari persendiannya. Saat pedang api di tangannya menembus secara eksplosif. Suhu tinggi menembus langit, dan bahkan membawa bau yang samar dan hangus. Mata Xiao yang menjadi dingin saat dia merasakan perubahan pada pedang panjang pihak lain ini. Tangannya memegang gagang penguasa Xuan berat dengan erat dan dengan teriakan rendah, penguasa berat itu membuat bayangan saat berdiri di depannya seperti dinding besar berwarna hitam. Dentang! Longsword merah menyala menusuk ke arah penguasa besar berwarna hitam. Saat cincin pedang yang jelas ini berbunyi, puncak pedang tiba-tiba bengkok. Pedang panjang itu bergoyang bersama dengan tubuh penguasa dan melesat keluar dari batas di mana penguasa hitam bisa memblokirnya. Pedang panjang itu dengan kasar memotong ke atas dan membawa kilatan dingin yang membara saat itu memotong ke arah tangan Xiao Yan yang memegang gagang penguasa dengan erat. Xiao Yan terkejut dengan pedang panjang pihak lain, yang tiba-tiba berubah menjadi selembut dan selembut ular. Tangannya dengan cepat melepaskan gagang penggaris tetapi tubuhnya tidak menarik ke belakang. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerang ke depan. Ketika tangannya meninggalkan penguasa Xuan berat, douki yang ditekan di tubuh Xiao Yan segera mulai melonjak seperti banjir. Kecepatannya juga meningkat pesat beberapa kali saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang merindukan wajah tertegun Lu Mu dengan cara seperti kilat. Pada saat mereka berpapasan, siku Xiao yang tiba-tiba membentur ke bawah yang secara kebetulan menabrak pergelangan tangan Lu Mu. Longsword merah menyala segera jatuh. Tangan Lu Mu, bagaimanapun, benar-benar mati rasa saat ini. Dentang, pedang panjang itu jatuh ke tanah saat tubuh Lu Mu berguling dengan menyedihkan, menghindari tendangan tajam yang dilepaskan Xiao Yan dari belakangnya. Xiao Yan hanya perlahan berbalik saat serangannya sia-sia dan tampak memberikan senyuman tanpa senyum ke arah Lu Mu yang telah mundur lebih dari 10 langkah. Pertukaran kilat akhirnya dan tiba-tiba menjadi lambat sekali lagi. Ketika para siswa di galeri pengamatan melihat Lu Mu menggulung beberapa kali seperti kue, wajah mereka tanpa sadar dipenuhi dengan keheranan. Kecepatan yang luar biasa. Kekuatan yang sangat kuat. Tangan kiri Lu Mu dengan ringan menyentuh pergelangan tangannya. Dia menggunakan kekuatannya dan menarik. Sudut mulutnya menggigil. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah yang dipenuhi dengan keheranan. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berjalan menuju sisi penguasa Xuan berat. Namun, dia tidak meletakkan tangannya di atasnya. Ah, aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain menjadi serius. Lu Mu menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya dari pakaiannya dan tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berkata, kamu juga harus tahu identitasku yang lain. Alchemist, hal yang saya kuasai bukanlah douki, melainkan bermain api. Kebanggaan melintas di wajah Lu Mu. Tangannya bergetar dan nyala api berwarna biru dalam sekejap merembes keluar, dan dengan cepat menutupi tangannya di dalamnya.
Suhu yang tinggi menyebabkan wajahnya menjadi sedikit ilusi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia menatap api biru yang dalam, yang telah keluar dari tangan Lu Mu. Ini seharusnya semacam Beast Flame. Namun, kata-kata yang diucapkan Lu Mu menyebabkan perasaan aneh dan menggelikan muncul di dalam hatinya. Bermain api? Hei, dengan kemampuan mengendalikan apinya saat ini, bahkan seorang alkemis tingkat 4 tidak akan berani mengatakan sesuatu yang absurd seperti bermain api di depannya. Saudara Xiao Yan, kamu harus berhati-hati. Blue Crystal Flame ini pernah melukai Dou Ling yang kuat. Senyum Xiao Yan terlihat aneh saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah bangga Lu Mu. Dia mengangguk sedikit dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan putih panjangnya juga terlepas perlahan dari jubah hitamnya. Setelah itu, dia mendapatkan danuan berwarna ungu dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian mulai mengunyah. Xiao Yan mengunyah sesaat sebelum jari tengah dan ibu jarinya dengan lembut saling bergesekan. Suara gertakan yang jelas muncul di stadion. Mengikuti gerakan menggosok kedua jari itu, Xiao Yan membuka mulutnya. Sekelompok api ungu segera dimuntahkan di depan banyak bola mata yang terkejut. Tangan kanannya bergoyang, dan nyala api berwarna ungu itu tergantung di telapak tangannya. Xiao Yan menatap api berwarna ungu yang melompat seperti peri sebelum mengangkat wajahnya. Tindakannya menyebabkan seluruh stadion menjadi hening. Di sisi berlawanan, wajah yang awalnya bangga Lu Mu juga menjadi tercengang saat ini. Keke, Senior Lu Mu. Maafkan saya. Apa yang saya spesialisasikan juga bukan Douki, melainkan bermain dengan api. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.